grup keluarganya kata, oh bapak masuk YouTube kata. Ini kertas ini kemana sih kan? Tas mana? Mungkin dibuang kali sama orang. Sudah ada yang buang. Ini alarm untuk fire detector ya? Iya. Yang buang. Oke teman-teman, sore yang sangat indah. Sekarang kita ada beberapa kapal yang berpapasan. Kebetulan kita akan memasuki Tsugaru Strait, yaitu daerah apa namanya, selat yang ada di Jepang. Ya, ini suasana sunset di sore hari. Wah, indah sekali. Sayang sekali saya nggak punya kamera zoom ya. Kalau punya kamera zoom mungkin saya akan shoot sampai matahari itu tenggelam di bawah cakrawala. Sore ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk masuk ke bagian akomodasi dan mengetahui bagaimana sih suasana di kamar-kamar kru kapal. Barangkali dulu ada yang pernah ikut keliling di kapal ini, tapi kali ini saya akan membahas yang lebih detail lagi mengenai kru cabin. Oke lah. Baik, saya mau jalan-jalan dulu ke kamar. Ya, banyak yang pesan katanya gimana sih isi kamar dari kru kapal Kei Phoenix. Oke lah, kita ikuti saja. Ayo kita mulai ke kamar saya dulu yuk. Oke. Kamar kapten. Kamar kapten. Oh, kapten dulu. Kamar kapten dulu, Bro. Iya. Coba. Coba situ mintain izin dulu. Telepon dulu. Saya mau mundur jam dulu lah. Oh iya, ini jamnya mau mundur. Dari job description -11 ya? Iya. Menjadi -10 ya? Oke. Ntar dulu, bagaimana caranya Ted? Kita masukkan ke pertama. Pertama retard advance, kita masukin ke retard. Ada adjust. Iya. Berarti ini posisi normal ya, waktunya berjalan. Kalau ke stop dia jamnya berhenti. Terus kalau ke adjust berarti untuk adjustment, apakah arahnya maju atau mundur gitu ya? Iya. Ini jamnya mundur terus ini. Dari jam 9 jadi jam 8 malam ya. Terus mundur. Kalau jam mundur begini, berarti sampai jaganya 5 jam ya? 5 jam. Ini kalau di kapal ini, jam maju jam mundur itu langsung jaga 03, 1 jam sekaligus. Ada di beberapa kapal dalam biasanya dibagi 20 menit, 3 orang. Jadi adil. Kalau di sini nggak tahu, memang sudah kebiasaannya seperti itu. Oke lah. Selamat berjaga ya, Mas Ted. Oke, kita masuk ke kamar. Jadi inilah suasana di kamar saya. Masuk. Oke, ini dia suasana di kamar saya. Di sini ada beberapa hal. Ada meja kerja. Kita juga diberi kursi. Kursinya putar seperti ini, lumayan lah. Di dalam meja kerja tersebut ya saya simpan barang-barang, misalnya laptop, alat dan sebagainya. Di sini ada beberapa laci mejanya. Laci-laci ini bisa diisi barang-barang. Setelah itu di sini saya punya rak buku. Ya, buku-buku bekas daripada dibuang saya simpan di sini untuk saya pelajari barangkali ada waktu. Lalu di sini juga ada sofa. Dan di sini juga ada kursi. Biasanya kalau saya mengadakan meeting dengan kru di sini. Kemarin sempat juga ngobrol dengan rekan-rekan di sini, ngomongin soal makanan.
dan hal-hal yang lainnya lah, misalnya ada masalah lain sebagainya. Kebetulan saya sebagai MLC konsultan di sini, dimana ada keluhan-keluhan itu melalui saya. Ya, di sini juga ada rak barang saya di sini. Di sini saya menyimpan beberapa alat seperti safety belt, kemudian life jacket lights, baterai, carbinetin lights, dan lain sebagainya. Di sini juga disediakan ada kulkas, ya, kulkas kecil tapi kosong isinya, nggak ada makanan. Dari ruangan ini kita masuk ke kamar tidur. Ya, ini kamar tidur saya. Kasurnya ya lebar sekitar berapa meter ini? 1,5 meter. Ya, panjang 2 meter. Lebar 1,5 meter, panjang 2 meter. Ya, ada bantal, ada selimut. Seperti ini. Kemudian di sini kita juga ada lemari tempat menyimpan pakaian-pakaian kita. Di sini seperti ini. Dan di setiap kamar di atas lemarinya pasti ada immersion suit, yaitu alat keselamatan ketika kita meninggalkan kapal dalam situasi perairan yang dingin. Dan ini life jacket. Ini simbolnya, instruksinya. Kemudian di sini ada laci-laci. Juga di setiap kamar di kapal ini disediakan WC masing-masing seperti ini. Ya, dalam WC ini sudah menggunakan sistem vakum dengan memijit seperti ini. Akan menghisap semua kotoran yang dibuang. Di sini ada wastafel, ada air panas, dan juga air dingin. Sini ada kaca untuk merias diri. Nah, di sini ada lampu, di sini ada colokan untuk khusus untuk shave atau mengeruk kumis. Juga kita disediain shower. Kebetulan di kamar saya ada shower, tapi tidak semua kamar ada shower. Shower ini juga sama. Kita bisa pilih. Ini posisi begini dingin, kemudian ke sana semakin panas. Ada 2 jalur, ini air panas, ini air dingin. Seperti ini. Dan ini alat-alat ya, sabun dan sebagainya. Juga disediakan gorden untuk bersembunyi. Sembunyi kan. Di WC juga ini tempat menyimpan handuk. Ya, ini tempat berpegangan. Jadi kalau misalnya kita buang air seperti ini, dalam keadaan ombak kita harus berpegangan seperti ini biar nggak jatuh. Nah, di sini ada tempat menyimpan tisu kosong karena saya tidak biasa memakai tisu. Di sini tempat menyimpan gelas segala macam. Ya. Ya itulah situasi di kamar. Tidak ada yang spesial. Sama seperti kamar-kamar lainnya di kapal lain. Barangkali ada yang lebih sempit, ada yang lebih luas dari kamar ini. Yang jelas, jadi kehidupan normal di kapal itu seperti ini. Memiliki kamar masing-masing, memiliki WC masing-masing. Untuk mencuci pakaian, kita juga ada tempat laundry yang ada disediakan di bidet. Ini bentuknya kamar-kamar. Ini kamar kapten, kamar chief engineer, kamar kadet. Ini kamar kadet. Kita bisa cek. Mungkin dikunci nggak ya? Oh enggak. Ini adalah kamar kadet. Kadet itu istilah untuk taruna pelayaran yang sedang berpraktek di kapal sebagai pelajar. Di sini disediakan juga rak buku, ada meja untuk kerjanya, meja belajar, ada kasur, ada lemari, dan juga ada sofa, dan juga di sini diberikan kulkas. Ya, seperti itu. WC-nya hampir sama, cuman di sini tidak ada bathtubnya. Oke.
Nanti barangkali saya akan meminta tolong kepada masinis 3 untuk menjelaskan bagaimana di kapal ini diproduksi air tawar sehingga dalam waktu berbulan-bulan kita tetap bisa menggunakan air tawar. Jadi mandinya tidak memakai air laut ya, seperti yang banyak orang pikirkan tentang pelaut. Untuk hari ini itu saja dulu. Semoga bermanfaat. See you next time and ciao.